Zaid bin Sabit, penghimpun kitab suci Al-Quran. Dalam mengikuti peristiwa pengumpulan Al-Quran sampai menjadi mushaf atau buku, akan selalu kita ingat orang, bahkan akan selalulah diingat orang, bahkan tak dapat dilupakan nama besar Zaid bin Sabit. Ia adalah seorang Ansor dari Madinah. Sewaktu Rasulullah datang hijrah ke Madinah, umurnya baru 11 tahun. Jadi kayak Mbak ini nah, tambah setahun lagi ya. 11 tahun. Iya. Anak kecil ini ikut masuk Islam bersama keluarganya yang lain yang menganut Islam. Dibawa oleh orang tuanya berangkat bersama ke perang Badar. 11 tahun ya. Tapi Rasulullah menolaknya untuk ikut karena masih 11 tahun. Ya. Di perang Uhud, tadi di perang Badar yang ditolak oleh Rasulullah. Di perang Uhud ia menghadap lagi bersama teman-teman sebayanya kepada Rasulullah. Jadi nggak berhasil, nggak bisa ikut di perang Badar. Dia mencoba untuk di perang Uhud dengan memohon kepada Rasulullah agar masuk ke dalam barisan mujahidin. Bahkan para keluarga anak-anak ini menyokong permintaan itu dengan gigih dan penuh harapan. Rasulullah melayangkan pandangannya ke pasukan berkuda cilik itu dengan pandangan terima kasih. Tapi kelihatannya beliau masih keberatan ya. Jadi masih nggak boleh ini, nggak diperbolehkan. Tetapi salah seorang di antara mereka yang bernama Rafi bin Hudaij tampil ke hadapan Rasulullah. Iya, tampil ke hadapan Rasulullah dengan membawa tombaknya serta memainkannya dengan gerakan yang mengagumkan. Lalu katanya kepada Rasul, nih ingin menunjukkan bahwa Rasul itu harus percaya bahwa mereka itu bisa memegang senjata ya. Sebagaimana yang Anda lihat ya Rasulullah, kata si Rafi bin Hudaij, temannya si siapa? Teman siapa? Zaid, iya. Sebagaimana yang Anda lihat ya Rasulullah, aku adalah seorang pelempar tombak yang mahir, maka mohon aku diizinkan untuk ikut. Rasulullah pun mengucapkan selamat terhadap pahlawan muda yang baru naik ini dengan satu senyuman manis dan beliau mengizinkannya. Melihat itu, teman-temannya yang lain ikut bangkit bersemangat dan tampil ke depan orang yang kedua, namanya Samurah bin Jundub. Dan dengan sopan, penuh kesopanan, diperlihatkanlah kedua lengannya yang kuat dan kekar. Sementara sebagian keluarganya mengatakan kepada Rasul, Samurah mampu merebahkan badan orang yang tinggi sekalipun. Jadi saking kuatnya si Samurah itu, dia bisa membuat orang yang kuat di antara orang-orang besar itu jatuh kayak gitu. Rasulullah pun berkenan lalu melontarkan senyuman kepada Samurah bin Jundub. Iya, karena dianggap masih kecil, tapi kan mereka memperlihatkan kemampuannya kayak gitu. Jadi Rasulullah pun membolehkan. Iya. Jadi si Samurah dan Rafi tadi usianya masih 15 tahun ya. Iya, remaja. Dari kelompok anak itu masih tinggal 6 orang lagi. Jadi termasuklah si Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Mereka terus saja berupaya untuk minta ikut ya. Mereka berharap pengen ikut. Kadang-kadang mereka menangis dan lain kali memamerkan otot-otot lengan mereka. Tetapi karena umur mereka masih terlalu muda dan tulang tubuh mereka yang masih lemah, Rasulullah menjanjikan mereka untuk bertahanan di masa mendatang. Tidak dibolehkan pada perang Uhud itu, tapi di perang-perang yang lain Rasulullah berjanji kayak gitu, boleh ikut. Begitulah Zaid bersama kawan-kawannya baru mendapatkan giliran mengikuti barisan Rasulullah sebagai prajurit pembela agama dalam perang Khandaq ya. Ya, Khandaq itu parit artinya. Pada tahun
kelima Hijriah. Parit itu selokan besar, itu saluran air gede kan. Kepribadiannya selaku seorang muslim yang beriman terus tumbuh dengan cepat dan menakjubkan. Ia bukan hanya terampil sebagai pejuang, tapi sebagai ilmuwan dengan bermacam bakat dan kelebihan. Ia tak henti-hentinya menghafal Al-Quran, menuliskan wahyu untuk Rasulullah, dan meningkatkan diri dalam ilmu dan hikmat. Dan sewaktu Rasulullah mulai menyampaikan dakwanya ke luar negeri secara merata dan mengirimkan surat kepada raja dan kaisar dunia, maka diperintahkannya lah Zaid mempelajari sebagian bahasa asing. Jadi Zaid itu terkenal dengan kepandaiannya. Dia pintar menulis, juga disuruh untuk mempelajari bahasa-bahasa orang-orang Persia, Romawi, kayak gitu ya. Demikianlah kepribadian Zaid bin Sabit. Ia dapat menempatkan diri dalam lingkungan pergaulan yang baru pada kedudukan yang tinggi, hingga ia jadi tumpuan penghormatan dan penghargaan masyarakat Islam. Berkata Sya'bi, pada suatu kali Zaid hendak pergi berkendara, maka Ibnu Abbas lalu memegangkan tali kendali kudanya. Kata Zaid kepadanya, "Tak usahlah wahai putra paman Rasulullah." Yang segera dijawab oleh Ibnu Abbas. Jawabnya menolak. Harusnya Zaid sendiri, tapi ini yang memegangkan tali kendali kuda itu Zaid sendiri, tapi dia dibantu oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Tidak, memang beginilah seharusnya kami lakukan terhadap ulama kami." Dianggap ulama oleh Ibnu Abbas. Pamannya Rasulullah, anak pamannya Rasulullah. Abbas kan pamannya Rasulullah. Zaid di Madinah mengepalai peradilan urusan fatwa, qiraat, dan soal pembagian pusaka. Dan berkata pula Sabit bin Ubaid, "Jarang aku melihat seorang yang jenaka di rumahnya, tetapi paling disegani di majelis seperti Zaid." Disegani itu dihormati. Dan kata Ibnu Abbas pula, tokoh-tokoh terkemuka dari sahabat Muhammad SAW tahu betul bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang dalam ilmunya. Maksudnya itu pengetahuannya itu mendalam tentang ilmu yang dia pelajari, kayak gitu ya. Dia tuh paham benar dengan apa yang dia sampaikan, apa yang telah dia pelajari, itu paham benar. Puji-pujian tentang kelebihan itu dikemukakan berulang-ulang oleh sahabatnya. Jadi si Zaid itu memang dipercaya untuk keilmuannya ya. Dan tugas terpenting dari tugasnya si Zaid adalah menghimpun Al-Quran. Jadi Al-Quran yang telah dituliskan di pelepah kurma ya, di tempat-tempat kulit ya, di kulit-kulit kayu, itu dihimpun oleh Zaid menjadi satu buku atau mushaf. Semenjak wahyu mulai turun dan mengambil tempat di hati Rasulullah agar beliau termasuk golongan yang menyampaikan peringatan, perhatian, mengemukakan dan melaksanakan Al-Quran dengan menyampaikan ayat yang mempesona ini. Surat Al-Alaq ayat 5, Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejak permulaan itu ini nih. Ya. Dan turunnya wahyu itu selama jangka waktu kerasulan di sela-sela peristiwa di mana Nabi selesai menghadapi suatu peperangan, kembali menghadapi peperangan yang lain. Jadi sudah peperangan ini, peperangan lain, dikala ia menggagalkan suatu muslihat perang musuh, beralih menghadapi muslihat mereka yang lain dan yang lain. Dan di saat beliau membina dunia baru ya, yaitu dengan arti seluas kata, wahyu itu tetap turun, sedangkan Rasulullah membacakan dan menyampaikan wahyunya. Maka di sanalah ada satu kelompok yang diberkati, yang menumpahkan segala minat dan perhatian mereka terhadap Al-Quran sejak hari pertama. Sebagian tampil menghafalkan
menghafalkannya dan sebagian lagi mempunyai keterampilan menulis dan memelihara ayat-ayat tersebut dengan tulisan mereka. Dalam jangka waktu yang kurang dari 21 tahun, di mana Al-Quran turun ayat demi ayat atau beberapa ayat lalu disusul beberapa ayat yang lain sesuai tuntutan keadaan dan sebabnya, maka mereka ahli menghafal dan menuliskannya itu dalam mengamalkan pekerjaan mereka mendapat keberkahan dan taufik yang besar dari Allah. Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, ya, karena dia bukanlah kitab yang dikarang atau yang disusun oleh manusia. Dia adalah suatu dalil atau pedoman bagi umat yang dibangun secara alami. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, hingga bangkitlah akidah dan keyakinan, terbentuklah perasaan hatinya, akal pikiran, dan kemauan menurut kehendak Allah. Jadi Al-Quran itu bertahap benar turunnya sampai 21 tahun ya. 21 tahun Al-Quran itu baru sempurna. Sebagaimana telah kami utarakan dahulu, tidak sedikit ahli baca dan ahli hafal Al-Quran yang mencatat atau menuliskannya. Di antara pemimpin-pemimpinnya ada Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, serta seseorang yang mempunyai kepribadian yang mulia, yaitu Zaid bin Sabit. Sesudah wahyu itu turun dengan sempurna ya, di masa terakhir Rasul ya, turunnya Rasul itu mengulang membacakan kepada umat Islam ya, dan menertibkan susunan surat-surat dan ayatnya. Dan sesudah wafatnya, kaum muslimin segera disibukkan oleh peperangan menghadapi kaum murtad. Dalam pertempuran Yamamah yang telah kita bicarakan, yaitu dikala pembicaraan Khalid bin Walid dan Zaid bin Khattab, dan ini Khattab, banyak korban yang berjatuhan sebagai syuhada dari golongan ahli baca dan hafal Al-Quran. Keadaan itu membuat khawatir, dan belum lagi api kemurtatan pada Makkah. Umar dengan cemas segera menghadap Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu, dan dengan gigih memohon kepada beliau agar orang yang menghafalkan Al-Quran segera diperintahkan untuk menghimpun Al-Quran sebelum mereka mati syahid. Khalifah pun sholat istikharah lalu berunding dengan para sahabat, kemudian memanggil Zaid bin Sabit seraya berkata kepada Zaid, "Kamu adalah seorang anak muda yang cerdas, kami tidak meragukan kamu." Lalu diperintahkannya untuk segera menghimpun Al-Quran dengan meminta bantuan para ahli yang berpengalaman dengan dalam menuliskannya. Maka bangkitlah Zaid melakukan amal baktinya kepada Islam ya, dengan menuliskannya ya. Tiada henti-hentinya ia bekerja menghimpun ayat-ayat dan surat-surat dari para penghafal dan dari catatan serta tulisan dengan meneliti dan mempersamakan serta memperbandingkan satu dengan lainnya, hingga akhirnya dapatlah Al-Quran terhimpun dengan rapi. Karyanya ini dinilai bersih oleh kesepakatan para sahabat, dan semoga Allah ridho kepada mereka yang hidup semasa dengan Rasul dan selalu mendengarkan dari beliau selama tahun-tahun kerasulan, keistimewaan para ulama, para penghafal dan penulisnya. Dan berkatalah Zaid di waktu ia melukiskan kesukaran besar yang dihadapinya, mengingat kesucian tugas dan kemuliaannya, "Demi Allah, seandainya mereka memintaku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, akan lebih mudah kurasa dari perintah mereka untuk menghimpun Al-Quran." Berat banget menghimpun Al-Quran itu ya bagi Zaid. Gak apa-apa kalau disuruh mengangkat gunung, dia bisa, tapi kalau dibandingkan untuk menghimpun Al-Quran lebih enaklah mengangkat gunung katanya.
Benarlah, sesungguhnya Zaid lebih suka memikul satu atau beberapa gunung di pundaknya daripada sampai ia salah ya dalam menuliskan ayat dan menyusunnya jadi surat. Firman Allah, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dan